Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, bertemu lagi dengan saya, Bu Nur. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang materi volume balok dan volume kubus. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus volume kubus. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan persoalan volume kubus. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan rumus volume balok. Yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan persoalan volume balok. Baik, nah ini ada sedikit motivasi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Mengulang-ulang doa layaknya mengayuh sepeda. Teruslah berdoa, karena doa adalah senjata utama seorang mukmin. Dan mengulang-ulang doa layaknya mengayuh sepeda, suatu saat pasti akan sampai ke tujuan yang engkau inginkan. Nah, kita masuk ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah volume kubus. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mempelajari volume kubus? Nah, coba perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Coba tebak, bentuk apakah ini? Bentuknya ya, bukan gambarnya, bentuknya. Nah, ini akan dibantu oleh Nobita. Aku tahu Doraemon. Aku Nobita. Nah, benda-benda ini berbentuk kubus kan? Bentuk kubus. Iya, betul. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau bangun yang ini, bentuknya apa ya? Dorami menjawab. Dorami tahu, Kak. Apa ya Dorami ini? Bangun tersebut adalah kubus, berbentuk kubus. Nah, ini kalian tahu ya, tentunya ini siapa? Ini Sunio. Sekarang perhatikan bangun di samping. Tadi sudah kita pelajari bahwa bangun ini berbentuk kubus. Ini panjangnya itu 1 satuan, lebarnya 1 satuan, tingginya 1 satuan. Maka bangun di samping itu kita sebut bangun di samping disebut kubus satuan ya. Jadi panjangnya 1, lebarnya 1, tingginya 1, kita sebut dengan kubus satuan. Kalian tahu berapa volumenya kubus satuan ini? Volume kubus satuan adalah 1 satuan volume. Nah, perhatikan gambar kubus berikut. Nah, kita lihat ya. Jika kubus besar, ini kita punya kubus besar. Jika kubus besar tersebut diisi oleh kubus kecil satuan yang warna kuning, berapakah banyaknya kubus kecil satuan yang bisa masuk? Nah, kita lihat bersama-sama. Kita masukkan kubus kecil satuan tadi memenuhi kubus yang besar ya. Nah, itu kubus satuannya mulai mengisi satu persatu kubus kecil tadi. Wah, banyak ya. Nih, kira-kira ada berapa? Mari kita hitung bersama-sama jumlah keseluruhan kubus kecil dari bangun kubus besar tersebut. Kita akan mulai menghitung. Kita hitung bersama-sama. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita hitung. Ini masing-masing baris ini ada 8 ya.
Nah, ini diisi dengan kubus satuan kecil. Sekarang kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 panjangnya. Lebarnya kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berapakah jumlah kubus kecil? Pada lapisan pertama, tadi ini 8 panjangnya, di sini lebarnya juga 8. Maka, lapisan pertama itu 8 kali 8, sama dengan 64. Lapisan kedua, kita lihat lagi kubus kecil mengisi lapisan yang kedua. Apakah kira-kira jumlahnya sama dengan lapisan yang pertama? Mari kita lihat berapakah jumlah kubus kecil pada lapisan kedua. Jumlahnya sama ya, lapisan kedua berarti juga 8 kali 8 sama dengan 64. Begitu juga dengan lapisan ketiga dan lapisan keempat. Maka lapisan ketiga dan keempat jumlahnya juga sebanyak 64, diperoleh dari 8 kali 8. Kita lanjut. Tadi ini lapisan 34 tambah 2 lagi, berarti sekarang lapisan 5 dan ke-6. Ya, sama lapisan 5 dan ke-6 juga jumlahnya 64. Terus kemudian lapisan yang berikutnya adalah lapisan ke-7 dan lapisan ke-8. Nah, jumlahnya juga 64. Berarti ada berapa lapisan, anak-anak? Oke, betul sekali. Jumlah lapisannya ada sebanyak 8 lapis. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah jumlah keseluruhan kubus kecilnya. Nah, mari kita hitung bersama-sama jumlah kubus kecil. Kita hitung ya. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Ingat tadi ada sebanyak berapa lapis? Ya, betul, 8 lapis. Oke, ini ada lapisan sampai ke 8. Maka jumlah keseluruhannya berarti diperoleh dari 64 ditambah 64 dan seterusnya sampai dengan lapisan ke-8. Kita jumlahkan bersama-sama. Jumlahnya adalah 512. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Kita jumlahkan bersama-sama baik lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan ke-8. Jumlah seluruh lapisan adalah 512 kubus kecil. Nah, itu tadi cara menghitung volume kubus. Sekarang kita akan belajar menghitung volume balok. Apakah kalian sudah siap mempelajari volume balok? Mari kita belajar. Baiklah, si Doraemon, aku baru saja mengeluarkan benda-benda dari kantong ajaibku. Lihatlah ya, apa yang akan dikeluarkan. Nah, bentuknya apa ya ini? First class ini bentuknya kardus dan jajanan ya, jajanan seperti ini ya. Bentuknya apa ya? Aku tahu Doraemon. Nah, kalau bentuk benda-benda itu berbentuk balok. Kalau kubus tadi panjang semua sisinya sama, sedangkan kalau balok itu panjang sisinya tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sama juga. Ini bangun berbentuk apa ini? Doraemon jangan bingung, dibantu Dorami. Kalau bangun ruang itu yang ada di dalam gambar, ini ungu, pink, hijau, dan oranye, dia berbentuk balok. Oke, kita lanjut ya. Sekarang perhatikan bangun di samping. Di awal kita sudah mempelajari bahwa yang kuning seperti ini panjangnya 1, lebarnya 1, tingginya 1 satuan, itu kita sebut bangun di samping adalah apa tadi namanya yang sudah kita pelajari? Ya betul, namanya adalah kubus satuan. Kubus satuan itu adalah kubus yang panjangnya 1 satuan, lebarnya 1 satuan, dan tingginya 1 satuan.
Kalian tahu, masih ingat berapakah volumenya? Volume kubus satuan adalah 1, ya, karena 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Baiklah, nih kalau 1 kubus itu volumenya 1. Kalau sekarang ini, perhatikan kubus ini, ada berapa banyak kubus ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 kubus satu satuan, maka volumenya adalah 10. Nah, kalau ini, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panjangnya 10. Lebarnya sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 10 sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 100 cm3. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, panjangnya ini tadi 10, lebarnya 10, tingginya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat tadi 10 kali 10, 100, kemudian dikalikan lagi 10 sama dengan 1000. Ya, benar sekali. Kita lanjut ya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini sama ya. Sekedar mengingatkan, guru mengingatkan, sentimeter kubik bagaimana jika diubah ke dalam desimeter kubik? Itu sih aku bisa. Nah, kita aja bisa ya. Sentimeter kubik kalau diubah ke desimeter kubik itu kan naik 1. Naik 1 maka naik 1000. Jadi 1000 ya. Jadinya tinggal 1, maka 1000 cm3 itu setara atau sama dengan 1 desimeter kubik. Lanjut. Perhatikan gambar di samping. Bangun di samping berbentuk, nah ketika tadi kita memiliki ukuran yang tidak sama, itu tadi disebut dengan balok. Betul. Alasnya, alas balok ini perhatikan alas balok yang ada warna hijaunya ini ya, ini alas balok. Nah, berbentuk apa alas balok? Persegi panjang, betul. Karena dia persegi panjang, sebuah balok, maka dia memiliki panjang dan lebar. Panjangnya berapa ini? Oh, dia sepanjang P. Kita belum tahu P-nya itu berapa, bisa diganti dengan sembarang angka. Lebarnya itu sepanjang L dan tingginya sepanjang T. Berarti balok ini memiliki ukuran panjang P, lebar L dan tinggi T. Baik, kita lanjutkan. Aku punya balok, tapi aku tidak tahu berapakah volumenya. Maukah kamu membantuku untuk menghitungnya? Nah, tentu saja aku sangat senang bisa membantumu, Doraemon. Mari kita hitung bersama-sama. Ingat tadi, balok itu memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Berapakah panjangnya balok tersebut? Nah, ini baloknya. Saya ulangi lagi. Berapakah panjangnya balok tersebut? Nah, ini anak-anak ada berapa panjangnya? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 4. Jadi, panjangnya adalah 4 satuan. Sekarang, berapakah lebar balok? Lebarnya yang mana? Oke, lebarnya yang ini ada berapakah kubus satuan lebarnya? Ada 3 satuan. Oke. Terus, berapakah tinggi balok? Tingginya. Nah, ada berapa itu tingginya? 2 satuan. Sekarang mari kita hitung bersama-sama volume balok tersebut, ya. Kita hitung ya, kita masukkan balok ini ke dalam balok yang masih kosong. Balok satuannya kita masukkan ke dalam balok yang kosong. Baiklah.
Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12 di lapisan pertama. Tadi ada berapa tingginya? 2 ya. Lapisan pertama ada 12. Maka lapisan kedua, ya, lapisan kedua berarti 12 tambah 12, yaitu 24. Oke, sekarang mari kita catat hasilnya di dalam tabel. Nah, tadi gambar baloknya. Panjangnya berapa? 4. Lebarnya 3, tingginya 2. Setelah kita hitung tadi dengan panjang 4, lebarnya 3, tingginya 2, banyaknya kubus satuan yang ada di dalam adalah sebanyak 24. Mari kita cermati. 24 ini dapatnya dari mana? 24 itu didapat dari 4 dikali 3 dikali 2. 4 kali 3, 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Oh, jadi volume balok tersebut adalah 24 kubus satuan, gitu ya. Baik, sampai sini paham? Oke, untuk menambah pemahamannya, mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Lalu, bagaimana kalau baloknya ukurannya berbeda ya? Nah, mudah kok Doraemon. Mari kita hitung bersama-sama. Panjangnya berapa itu? Kita hitung bersama-sama. Ya, betul sekali. Panjangnya ada sebanyak 4 satuan. Terus, berapa lebarnya? Lebarnya berapa itu? Ya, 3 satuan. Kemudian, menghitung tingginya. Tingginya ada berapa? 3 satuan. Betul sekali. Nah, sekarang kita masukkan kubus satuan yang kecil-kecil tadi ke dalam balok. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung ya, kita masukkan kubus kecil ini ke dalam kubus yang besar. Sudah sampai 7, 8, 9, oke, 10, 11, 12. Nah, di bagian pertama ada 12 kubus kecil. Kita tambahkan, tambah 12 lagi, berarti 12 tambah 12, 24. Nah, 24 ya, ini jumlah kubus satuannya. Kita tambahkan lagi. Nah, berarti sekarang menjadi 36 kubus kecil. Nah, mari kita catat hasilnya. Nah, ini baloknya seperti ini. Panjangnya dia ada sebanyak 4, lebarnya 3, tingginya 3. Tadi kita sudah hitung dan sudah memasukkan ke dalam balok kubus-kubus kecil itu. Tadi ada sebanyak 36 ya. Nah, 36 itu ternyata bisa diperoleh dari mana? 36 itu ternyata bisa diperoleh dari 4 dikali 3, kemudian dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 3 sama dengan 36. Oh, jadi volumenya adalah 36 ya. Terus kita lanjutkan. Nah, kita ke yang lebih besar ya. Nih, kita lanjutkan ya. Kalau kubusnya lebih besar, ini ada panjangnya 5 satuan. Kemudian lebarnya berapa? 3 satuan, betul. Kemudian berapa tingginya itu? Tingginya ada 4 satuan. Nah, mari kita hitung banyaknya kubus satuan yang mengisi balok tersebut ya. Kita masukkan ke dalam balok kubus-kubus kecilnya. Yuk, 1. Kita hitung bersama-sama. 2, 3,
4 ya, ini kubus-kubus kecilnya mulai dimasukkan atau mulai ditata ke dalam balok ya, balok tersebut sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, itu baris pertama. Lapisan pertama ada 15 kubus kecil. Nah, lapisan kedua tambah 15 lagi berarti menjadi 30. Lapisan ketiga tambah lagi 30 tambah 15, 45. Lapisan keempat berarti tambah 15 menjadi 60. Nah, sekarang mari kita catat hasilnya. Nah, ini lebih besar lagi kubusnya anak-anak. Panjangnya tadi 5, kemudian lebarnya 3, kemudian tingginya ada 4. Setelah kita hitung bersama-sama, ternyata volume atau jumlah kubus satuannya yang dimasukkan ke dalam balok itu ada sebanyak 60. Oh, cara lain ternyata 60 ini bisa didapat dari 5 kali 3 kali 4. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 kali 4 sama dengan 60. Jadi, volume kubus tersebut adalah 60. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan. Kalau misalnya kubusnya panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T, maka bangun di atas ini berbentuk balok ya, dengan panjangnya adalah P, betul sekali panjangnya P, lebarnya adalah L, kemudian tingginya adalah T ya. Dapat kita simpulkan volume balok diperoleh dengan cara P kali L kali T, seperti itu anak-anak. Nah, sampai sini sudah jelas? Nah, mudah kan belajar matematika? Ya, sampai sini penjelasannya. Jika ada yang tidak jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar berikut. Itu saja dari Bu Nur. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.